Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. gimana kabarnya bunda? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ini ada Bunda Umar, Bunda Sandi, Dario, dan lain-lain ya. Dan betul tadi seperti yang Ustaz Helemi bilang, hari ini juga termasuk hari yang bahagia. Karena beberapa dari kita, anak-anak dari kita telah datang dari pondok tercinta kita. Dan sekarang mungkin sedang menikmati suasana hangat bersama keluarga. Dan semoga apa yang Ananda pelajari di pondok bisa menjadi wasilah untuk akhirat kita dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat malam ayah bunda sekalian. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Kita bisa belajar kembali di kegiatan Matawa yang selalu rutin diadakan pada hari Rabu malam Kamis. Dan kita juga bertemu lagi dengan kami dengan tema Hadis Arba'in Penuntut Ilmu ya. Memang untuk tema ini termasuknya adalah tema yang baru. Karena ini diadakan itu pada akhir semester saja untuk di pembelajaran pada tahun ini. Baik, sebelum kita mulai pada sesi pembelajaran kita, mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan kita sebagai umat yang begitu beruntung karena kita mempunyai Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah memberikan pengajaran kepada kita, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu yang benderang ini. Oleh karena itu, salawat besar salam marilah kita junjungkan, kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam naungan syafaatnya hingga yaumil akhirat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sebelum itu marilah kita bertawasul kepada baginda kita Nabi Muhammad dengan mengirim Al-Fatihah. Illa hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad insyaallah salam. Syai'ul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik ayah bunda sekalian, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pada tema hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada sebelumnya ya. Karena memang pada pertemuan yang kedua, mungkin sekitar sebelum yang lalu ya, karena waktu itu waktunya dimajuin dan sekarang akhirnya untuk hadis waktunya diundur pada tanggal yang sekarang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang hadis, tentang ilmu itu bagaimana, kemudian hadis tentang pelajar, seorang penuntut itu bagaimana, kemudian yang terakhir insya Allah pada pertemuan terakhir ini untuk di tahun ini itu kita akan belajar hadis arba'in tentang pengajar, tentang seseorang yang memberikan ilmunya. Maka di dalam hadis pun sudah diterangkan, sudah dijelaskan betapa mulia dan betapa istimewanya seorang pengajar. Maka bagi kami pun suatu kesyukuran tersendiri ketika bisa memberikan, ketika bisa melakukan pembelajaran bersama-sama untuk kita sharing bersama-sama agar ini bisa menjadi wasilah kita di dunia ini dan bisa menjadi bekal kita untuk akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana dalam tema yang hari ini tentang pengajar, bahwasanya di dalam hadis yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana seorang ulama, seorang yang pengajar itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ya, itulah kenapa begitu istimewanya seorang pengajar, begitu utamanya seorang yang mentransferkan ilmu kepada orang lain, sehingga sebagaimana hadis yang ada di layar kita yang menyatakan innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat
wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta li yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Yang artinya sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Inilah betapa pentingnya, betapa utamanya dan betapa istimewanya kita sebagai pengajar, sebagai guru. Maka kita sebagai pengajar harus dituntut dengan ikhlas. Agar apa yang kita transferkan kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman sekalian, kepada para pelajar-pelajar kita itu akan bisa menjadi wasilah buat kita sendiri. Dan apa yang kita berikan itu bisa menjadi bekal, bisa menjadi athar di dalam pemikiran dan hati mereka. Karena selain daripada itu juga kita sebagai pengajar diberikan kemuliaan tersendiri. Sehingga para penduduk baik langit yang ada di bumi pun itu kita diberikan doa, diberikan sholawat agar apa yang kita lakukan ini, agar apa yang kesalahan kita yang telah kita lakukan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita bosan, walaupun hanya satu huruf saja yang kita berikan, yang kita ajarkan kepada orang lain, itu insya Allah akan menjadi bekal kita. Dan itu pun Allah akan menjadi wasilah kebaikan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk bisa memberikan ilmu kepada orang lain, agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya orang yang bermanfaat di antara kita adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang mentransferkan kebaikan pada orang lain. Sebagaimana hadis yang ada di dalam layar pada malam hari ini. Oleh karena itu, ayo, sebagaimana kayak tadi Ustadz Hulemi juga, beliau adalah seorang pengajar. Maka keikhlasan beliau insya Allah akan dibayar dengan sholawat-sholawat dari para penduduk langit maupun bumi. Kalau misalnya dalam kita sekarang, banyak anak-anak kita yang mendoakan semoga guru kita menjadi ahli surga, semoga guru kita menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya bunda sekalian, inilah betapa penting dan betapa istimewanya kita sebagai pengajar ataupun kita sebagai guru. Oke, ayah bunda, untuk hadis yang pertama ini tentang bagaimana seorang pengajar itu akan diampuni, akan didoakan oleh penduduk langit maupun bumi agar kita diampuni dosa-dosanya. Oke, untuk selanjutnya saya pengen meminta kepada beberapa bunda untuk bisa membacakan hadis pertama yang kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum itu saya absen dulu untuk Bunda Rio. Apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda Rio. Waalaikumsalam. Nih. Hadir Ustadz. Ya. Assalamualaikum Bunda, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah Bunda. Oke Bunda, mohon kesediaannya buat membaca hadis yang ada di depan kita ya Bunda ya, dan harapan kami bisa langsung dihafalkan. Jadi nanti ini akan bisa menjadi bekal kita untuk memberikan manfaat kepada anak-anak kita dan orang lain. Ya silakan ayah bunda. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal arodina hatan namlata fi juhriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Oke. Artinya Bunda, silakan sekalian. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat, meminta ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2685. Oke, terima kasih Bunda Rio atas kesediaannya. Kemudian untuk Bunda Faris, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda. Sepertinya
Apa hadir, Bunda Faris? Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu untuk hadis yang kedua tentang bagaimana seorang ahli ilmu itu menjadi pengganti Nabi. Maksudnya adalah ahli ilmu dari sini adalah seorang ulama, seorang guru. Itu mempunyai peran yang luar biasa sebagaimana peran seorang nabi. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'al adnakum. Yang artinya keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Nah, dalam maksud hadis ini adalah bagaimana peran dari seorang ahli ilmu, peran dari seorang ulama begitu istimewa, bahkan lebih di atas, lebih baik daripada ahli ibadah. Oleh karena itu begitu istimewanya, begitu diagung-agungkannya kita sebagai seorang guru, begitu istimewanya kita sebagai ahli ilmu. Karena apa? Karena di situ kita membuat ataupun mempunyai peran sebagaimana peran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau semasa hidupnya menyampaikan ajaran-ajaran yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Itu pun kita lanjutkan perjuangan Nabi kita, yaitu melalui ulama-ulama kita, yaitu dengan melalui guru-guru kita. Oleh karena itu peran daripada ahli ilmu ataupun pengajar itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebagaimana yang hadis kita sebutkan di atas, itu betapa ahli ilmu ini lebih utama, bahkan lebih atas daripada ahli ibadah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua pun itu bisa mengajari anak-anak kita. Kita bisa memberikan ilmu, baik ilmu di dalam kelas ataupun baik ilmu di dalam masalah mental, akhlak, ataupun ilmu di dalam agama, itu insya Allah akan menjadi bekal kita juga sebagai orang tua kita. Dan kita pun sudah menjalankan sebagaimana peran baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan ilmunya. Oleh karena itu, betapa istimewanya kita sebagai ahli ilmu ataupun sebagai ulama, sebagai guru. Maka oleh karena itu mungkin dari ayah bunda sekalian juga di sini ada yang berperan menjadi seorang guru di rumah, ada yang berperan sebagai guru di sekolah, dan itu menjadi suatu keistimewaan tersendiri. Maka kita sebagai penyampaikan ilmu, kita sebagai orang yang mentransferkan apa yang telah kita pelajarin, maka kita pun tidak lupa harus didasari dengan rasa yang ikhlas, harus didasari dengan rasa yang ridho untuk mentransferkan ilmu kita kepada orang lain. Agar peran kita ini bisa menjadi peran yang baik, agar peran yang dilimpahkan kepada kita bisa kita jalankan dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita hafalkan hadis-hadis ini dan kita pahami, kita serap makna yang ada dalam hadis ini agar kita bisa memberikan ilmu ini terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, ataupun terhadap rekan-rekan kita yang lain. Oleh karena itu, mungkin di dalam tema ataupun di dalam pertemuan ini, kita selain daripada kita memahami makna dari sebuah hadis, kita juga akan insya Allah akan menghafalkan bersama-sama hadis satu persatu. Oleh karena itu mungkin saya ingin meminta kepada Bapak Bunda lagi untuk mencoba membacakan hadis yang kedua ini. Untuk Bunda Fadil, Assalamualaikum Bunda Fadil. Ini sepertinya Bunda Fadil baru datang nih. Apa hadir di tempat Bunda Fadil? Assalamualaikum Bunda. Oke, Bunda Fadil sepertinya ada gangguan ya. Bunda Umar, apa hadir di tempat Bunda Umar? Ya, hadir Ustadz. Oke, Bunda, mohon kesediaannya ya untuk menghafalkan hadis yang ada di depan kita ini. Jadi kita pelajarin, habis itu kita langsung kita hafalkan. Jadi semoga kita selesai materi matawa ini, kita insya Allah sudah ada bekal hadis yang sudah kita hafalkan di malam hari ini. Oke, silakan Bunda. Bunda Umar. Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adanakum. Oke. Sekarang Bunda coba tanpa melihat layar kita dihafalkan ya.
Nah, biar bisa langsung hafal ini. Ya, silakan Bunda, gimana? Jangan melihat ya. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'alal adnakum. Fadli ala adnakum. Fadlul alimi alal 'Alal 'abidi alal abidi kafadli ala adna apa? 'ala adnakum. Ya ala adnakum. Ujungnya belum apa. Oke. Hafalkan sekali lagi ya. Nanti kita hafalkan bareng-bareng nih. Fadlul alimi Alal 'alal 'abidi kafadli alal adnakum. alal ala Adna Fadlul alimi ala abdi kafadli Fadlul alimi alal abdi kafadli ala adnakum. Oke. Fadlul alimi ala lal abdi alal abidi Ala kafadli ala adnakum. adna Oke. Terima kasih Bunda Umar. Oke, adna terima kasih Bunda Umar. Sekarang kita hafalkan bareng-bareng ya Bunda sekalian untuk hadis yang kedua ini. Insya Allah ini tidak susah ini karena hadisnya pendek ya. Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Oke, kita bareng-bareng ya. 1 2 3. Fadlul alimi Fadlul alimi alal abidi ka fadli 'ala adnakum. Oke, sekali lagi. Fadlul Fadlul alimi alimi 'alal alal abdi ala adnakum. Oke, siapa Bunda yang sudah hafal ini? Fadlul alimi Dapat riwayat dari Ustaz Hulemi insyaallah. ala adnakum. Oke, Bunda Faris gimana? Sudah hafal? Dicoba Ustaz. Oke, silakan coba Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alimi alal abdihi kafadlu ala adnakum. Oke, kafadli ala adnakum. Kafadli ala adnakum. Oke, sekali lagi Bunda Faris. Fadlul alimi Fadlul alimi alal abdihi kafadlu kafadli alal abdihi al abdi kafadlu kafadli kafadli ala adnakum. adnakum. Oke. Terima kasih Bunda Faris. Oke, sekali lagi kita hafalkan bareng-bareng ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul alimi Fadlul abidi kafadli ala adnakum. adnakum. Oke. Adnakum. Oke, alhamdulillah. Insya Allah sudah hafal semua ya. Nanti mungkin di akhir kita tes nih satu-satu nih. Oke, kita akan step ke hadis yang ketiga. Nah, di dalam hadis yang ketiga ini dijelaskan bahwasanya kita boleh untuk iri. Ya. Kadang kita ada hal yang tidak boleh kita irikan, tapi ada hal juga yang boleh kita irikan. Yaitu apa? Yang ketiga adalah tentang anjuran iri kepada ahli ilmu. La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqwi. Wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang artinya tidak boleh hasad kecuali pada dua jenis orang. Yaitu seseorang yang diberi Allah harta lalu dia habiskan dalam kebaikan. Dan seseorang yang diberi Allah hikmah atau ilmu yang diterapkan dan diajarkan. Jadi ada iri yang kita bahkan dianjurkan di dalam hadis ini. Ya, ada dua hal, dua iri yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita iri karena mungkin orang lain lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar ataupun yang lain, mungkin itu masih diinikannya. Tapi ada nih yang dianjurkan. Itu yang pertama adalah ketika kita dititipkan harta oleh Allah dan kita gunakan harta ini untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh sahabat kita terdahulu
sahabat Utsman bin Affan, maaf. Kemudian sahabat-sahabat yang lain itu bagaimana menginfakkan hartanya, menginfakkan apa yang telah dititipkan oleh Allah itu untuk berjuang di jalan Allah. Sebagaimana Siti Khadijah pun memberikan hartanya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, di mana dia memberikan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Dan kita pun mungkin untuk di dalam masa ini mungkin kita juga sering mendengarkan bagaimana gerakan infak, gerakan sedekah itu adalah salah satu yang patut kita irikan ketika ada orang kaya, ketika ada orang yang berkelimang hartanya dan dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketika dia mau menginfakkan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, baik kita misalnya memberikan pesantren-pesantren, kemudian kita memberikan anak-anak yatim, itu adalah salah satu bentuk dari apa yang telah dianjurkan di dalam hadis ini, yaitu untuk kebaikan. Kita memberikan uang kepada anak yatim untuk belajar itu pun suatu kebaikan. Dan itu yang harus kita irikan. Kita harus iri. Seandainya kita orang kaya, semoga kita bisa menjadi orang yang dermawan. Semoga kita bisa menjadi orang yang ahli sodakoh, ahli infak. Ya, yang kedua adalah kita dianjurkan iri ketika kita melihat orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya itu diterapkan dan diajarkan oleh orang lain. Misalnya kita melihat Ustadz Adi Hidayat, kita melihat dan Ustadz-Ustadz yang lain, beliau mempunyai ilmu yang banyak dan beliau pun bisa mentransferkan ilmunya kepada orang lain. Dan kita patut untuk iri kepada orang tersebut. Kita iri akan ilmu yang bermanfaat yang telah dijalankan oleh ustadz tersebut. Ya. Maka ada dua hal ini. Berarti selain daripada dua hal ini, itu kita tidak diperbolehkan ya. Misalnya tadi, iri tetangganya habis beli motor, iri tetangganya habis beli mobil, nah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kita iri karena dia mempunyai uang, dan digunakan uang tersebut untuk berbuat kebaikan di jalan Allah, itu boleh kita lakukan. Ataupun yang kedua tadi, kita iri ketika ada seseorang yang diamanatin ataupun ada seorang yang punya ilmu yang tinggi dan ilmu tersebut dilakukan ataupun diberikan kepada orang lain, maka kita pun patut iri terhadap orang tersebut. Karena tentu apa yang telah dilakukan dalam dua hal ini adalah hal yang luar biasa, hal yang istimewa, dan khususnya di sini adalah terkait orang yang ahli ilmu. Karena kita temanya adalah tentang pengajar, maka kita khususnya adalah orang yang ahli ilmu. Ya walaupun misalnya kita hanya mengajarkan tadi satu huruf, dan ketika kita mengajarkan dengan ikhlas, maka kita pun akan mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis yang pertama dan yang hadis kedua tadi. Maka kita pun ketika misalnya kita melihat orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, walaupun secara umur dia lebih muda daripada kita, namun ketika dia punya ilmu yang tinggi dan mentransferkan kepada orang lain, ataupun mempraktekkan di dalam kehidupannya, maka kita diperbolehkan untuk iri terhadap orang tersebut. Harapannya adalah kita bisa bersemangat juga, harapannya adalah kita agar bisa ingin belajar juga, mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan sampai ilmu yang kita punya ini itu justru hanya menjadi bumerang bagi kita. Itu justru hanya bisa menjadi tanggung jawab bagi kita. Maka oleh karena itu apa yang telah kita pelajari hari ini, itu juga harus kita transferkan, harus kita ajarkan kepada orang lain agar tidak menjadi tanggungan di akhirat nanti. Ya, sebagaimana kita telah melajari hadis di yang pertemuan kedua itu tentang seorang pelajar. Di mana ketika seorang pelajar tersebut, ketika dia sudah mendalami ilmu-ilmunya dan tidak mau mempraktekannya ataupun tidak mau mengajarkannya, maka itu akan menjadi tanggungan di akhirat nanti. Itu akan dipertanggungjawabkan atas ilmu yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, apa yang kita punya pada hari ini, baik harta kita, baik ilmu kita, kita transferkan kepada orang lain. Kita sedekahkan, ya. Sedekah itu bukan hanya pada harta saja, sedekah ilmu itu pun bisa. Bahkan paling kecilnya adalah bisa sedekah dengan senyuman. Maka dengan senyum kita sama
umat muslim, misalnya kita senyum kepada tetangga kita senyum kepada guru kita, itu juga termasuk sedekah. Ya, oleh karena itu, dua hal ini kita patut terapkan di dalam hati kita. Kita patut terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Yaitu boleh kita untuk iri terhadap dua orang tersebut. Pertama adalah tadi orang yang dititipkan harta yang banyak ataupun harta yang sedikit, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah ataupun untuk berbuat di dalam kebaikan apapun dalam bentuknya itu, baik dalam bentuk infak, sedekah ataupun misalnya kita memberikan anak yatim, ketika memberikan orang yang kelaparan, itu juga termasuk seseorang yang patut kita irikan ketika kita tidak bisa berbuat seperti itu. Kedua adalah yaitu tadi ketika kita melihat orang yang ahli ilmu, orang yang banyak ilmunya dan dia menerapkan dalam kehidupannya dan bahkan diajarkan kepada orang lain, maka kita patut iri kepada orang-orang tersebut. Oleh karena itu harapannya hadis ini juga kita perlu kita hafalkan agar kita terasa di dalam pikiran kita, agar kita membekas di dalam pemikiran dan hati kita. Jadi kita nanti akan selalu ingat, oh ya, saya harus banyak memberi kepada orang lain sebagaimana hadis yang telah kita pelajari semalam. Oh ya, saya harus bisa mengajarkan orang lain walaupun misalnya hanya dalam satu huruf sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis yang kita pelajarin pada hari ini. Oleh karena itu ya Bunda, marilah kita hafalkan, kita pahami makna dari hadis yang ketiga ini. Sebagaimana biasa, setelah penjabaran daripada hadis ini, kita sama-sama menghafalkan agar setelah pembelajaran pada malam hari ini kita bisa mempunyai bekal hadis yang akan menjadi wasilah kita, insya Allah menjadi amal jarah kita untuk di akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya meminta kepada beberapa bunda lagi untuk membaca hadis yang ketiga ini. Untuk selanjutnya Bunda Ilmiah, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda. Oke, untuk Bunda Dafa, apa hadir di tempat? Bunda Dafa Al-Farizi. Assalamualaikum Bunda Dafa. Nih, beberapa ada yang mengecat saya katanya gangguan jaringan ini. Oke, Bunda Nurul. Bunda Nurul Hudan ini sepertinya baru hadir ya. Oke. Untuk Bunda Rio, apa hadir di tempat? Masih hadir Bunda Rio? Hadir Ustadz. Oke, berarti ini Bunda Rio nih perwakilan untuk bunda-bunda yang lain ya. Insya Allah berkah, insya Allah. Amin. Oke, Bunda Rio. Oke, silakan dibaca untuk hadis yang ketiga ini ya, Bunda. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. La hasada illa fi snataini. Rajulun atahullahu malam fasulito ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Oke. Terima kasih Bunda Rio atas kesediaannya. Tadi ada yang ngecat nih, Afan Ustadz. Nih ada yang sedang menggosok baju. Oke, nggak apa-apa ya Bunda ya. Sambil mendengarkan, sambil menggosok, sambil mendengarkan, ini dua hal yang luar biasa nih. Dunianya dapat dan akhiratnya pun insya Allah dapat. Ya, pekerjaan rumah terus laksanakan, pembelajaran pun tidak ditinggalkan. Masya Allah. Oke, kemudian untuk Bunda Faris, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda Faris. Oke, ini tadi Bunda Sandi juga masih di jalan ya, Masya Allah nih sambil di jalan, sambil ini juga nih. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke hadis yang keempat. Nah ini adalah tadi kita membahas terkait peran ulama dan keistimewaan seorang pengajar. Tadi dijelaskan pula bahwa ahli ilmu itu sebagai pengganti dari Nabi Muhammad. Pengganti
mempunyai peran pengganti sebagaimana seorang nabi yang menyampaikan ilmu kepada orang lain. Begitu juga ulama kita, begitu juga para guru kita itu punya peran sebagaimana perannya Nabi Muhammad atau peran nabi-nabi yang lain di dalam menyampaikan dakwahnya, di dalam menyampaikan risalahnya yang telah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang hadis yang keempat ini adalah ulama adalah mujadid agama. Mujadid di sini adalah pembaruan ya. Sebagaimana dalam hadis dikatakan innallaha yab'atsu li hadil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus untuk umat ini di permulaan setiap 100 tahun seseorang yang melakukan tajdid atau pembaharuan untuk umat. Jadi yang diterangkan di dalam hadis ini adalah bahwasanya Allah mengutus setiap 100 tahun sekali itu ada seseorang yang akan melakukan pembaharuan terhadap agamanya. Mungkin selama proses dalam 100 tahun tersebut banyak ajaran-ajaran yang sudah menyimpang. Mungkin banyak ajaran-ajaran yang sudah salah sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam hadis dan Al-Quran. Dan oleh karena itu Allah pun mengutus untuk melakukan pembaharuan, untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka begitu peran ulama yang besar ini, oleh karena itu begitu istimewa. Karena begitu besarnya peran ulama ini, begitu beratnya pula ulama ini, maka seorang ulama, seorang guru itu sangat diistimewakan, sangat dimuliakan. Karena kita tahu, kita bahkan melihat sekarang, pada saat ini banyak ulama-ulama kita yang diteror. Mungkin banyak ulama-ulama kita yang dimusuhi ataupun bahkan yang disakiti. Ini adalah ujian bagi seorang ulama. Ini adalah ujian bagi seorang guru. Bahkan kita juga melihat di sekolahan. Banyak anak-anak kita ini yang justru mohon maaf kurang berakhlak terhadap gurunya. Kurang menghargai gurunya. Nah ini adalah ujian bagi seorang guru. Begitu beratnya seorang guru. Oleh karena itu seorang guru, seorang ulama itu mempunyai peran dan kedudukannya istimewa. Sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis pada malam hari ini. Dan ulama juga tadi dia mempunyai peran. Selain daripada dia mempunyai peran sebagai pengganti nabi-nabi yang terdahulu. Dia juga mempunyai peran sebagai muzdadid agama. Yang melakukan pembaharuan terhadap umat. Yang telah melakukan pembaharuan terhadap apa-apa yang telah menyimpang. Sehingga dia kembali untuk meluruskan apa yang telah melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Oke, baik ayah bunda. Mungkin ini untuk penjelasan di dalam hadis yang keempat. Untuk berikutnya, untuk menyingkat waktu, kita step dulu ke hadis yang kelima. Itu bagaimana kita wajib memuliakan ulama. Karena tadi tentu kita melihat ya betapa berat dan betapa besar peran seorang ulama. Maka kita pun harus wajib memuliakan ulama kita. Kita harus menghormati guru-guru kita. Kita harus menghargai guru-guru ataupun ulama-ulama kita. Karena kita tahu sendiri bahwasanya menjadi seorang guru, menjadi seorang ulama itu tidak mudah. Banyak ujian yang ditimpakan kepada ulama. Dan banyak ujian pula yang ditimpakan kepada guru. Maka kita wajib memuliakan ulama. Sebagaimana kita pernah mendengar kisah sahabat Umar, di mana seseorang mau mengajarkan beliau satu huruf saja, dia rela untuk mengabdi kepada orang tersebut. Itulah betapa kita harus memuliakan ulama tersebut. Bagaimana kita harus memberikan penghormatan yang besar kepada ulama tersebut. Karena memang tentu betapa berat dan betapa besar tugas dari seorang ulama dan guru-guru kita. Maka jangan sampai kita mencerca bahkan menyakiti ulama-ulama kita. Ya sebagaimana penjelasan yang telah pernah kita ketahui yang dijelaskan oleh Ustaz Hadi Hidayat, ulama itu seperti daging yang beracun. Kalau kita menyakitinya itu akan berefek fatal kepada kita. Karena ulama tersendiri sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti bagaimana yang telah dijelaskan di awal, langit dan bumi, seluruh penduduk yang ada di dalamnya, semuanya bersolawat
untuk memohonkan ampunan kepada ulama, untuk memohonkan ampunan kepada guru-guru kita. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita menyakiti ulama-ulama kita, jangan sampai kita menghancurkan ulama-ulama kita, tapi kita justru bantu, kita muliakan ulama-ulama kita. Sebagaimana yang hadis kita pelajarin di malam hari ini, laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham sohirona wa ya'rif li'alimina. Bukanlah termasuk umatku siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami, tidak menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengenal hak ulama kami. Oleh karena itu kita ditekankan untuk memuliakan ulama kita. Ya, selain kita juga menghargai orang yang lebih tua daripada kita, selain daripada kita juga harus menyayangi orang yang lebih muda kita, yang lebih muda daripada kita, kita harus paham apa yang menjadi hak ulama kita. Apa yang menjadi hak ulama kita sekarang? Yaitu kita wajib memuliakan ulama tersebut. Kita wajib menghargai, kita wajib bahkan mendoakan untuk ulama-ulama kita agar senantiasa diberikan kesehatan, agar senantiasa diberikan kekuatan di dalam mengemban amanat-amanat yang telah ditetapkan terhadap ulama tersebut. Ya, jangan sampai kita menyakiti ulama-ulama kita. Baik ayah bunda sekalian, untuk hadis yang kelima sepertinya kita perlu ini untuk menghafalkan agar kita pun bisa memberikan arahan kepada anak-anak kita. Karena kita mungkin sering melihat ada anak didik kita, ada murid kita yang melawan guru-guru kita. Nah, kita jelaskan, harus kita berikan arahan kepada anak kita bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak dianjurkan di dalam agama kita, bahkan sangat dilarang bagi kita untuk menyakiti guru-guru kita ataupun menyakiti ulama-ulama kita. Oke, untuk berikutnya saya meminta kesediaan untuk bunda-bunda untuk menghafalkan, untuk membaca bahkan menghafalkan hadis yang kelima itu, yaitu hadis tentang bahwasanya kita wajib untuk memuliakan guru kita ataupun ulama-ulama kita. Baik, untuk Bunda Fadil. Assalamualaikum Bunda Fadil, apa hadir di tempat? Ibu Bunda Fadil. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, Bunda Fadil. Mohon kesediaannya Bunda ya untuk membaca dan bahkan menghafalkan hadis yang ada di depan layar kita. Oke, silakan Bunda Fadil. Laisa min ummati. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yaghrib li'alimna. Li'alimina. Oke. Sekarang dihafalkannya Bunda ya. Mungkin jangan melihat dulu nih. Oke. Silakan Bunda. Laisa min ummati. Banyak yang ikut. Belum hafal Ustaz. Oke. Kalau belum hafal baik. Kalau begitu kita baca sekali lagi. Ya, silakan Bunda Fadil. Laisa min ummati. Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yaghrib li'alimina. Oke. Artinya bagaimana Bunda? Bukanlah termasuk umatku. Bukanlah termasuk umatku siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami, tidak menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengenal hak ulama kami. Oke, terima kasih Bunda Fadil atas kesediaannya di dalam membaca hadis yang kelima ini. Jazakillah jaza. Oke, kita langsung step ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-6 tentang pahala yang berlipat-lipat. Apa yang pahala berlipat-lipat ini? Ini adalah khususnya adalah tentang ulama, ya. Oke, di dalam hadis yang ke-6 ini dijelaskan bahwasanya man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqudu dzalika min ujurihim syai'an. Yang artinya siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, maksud di dalam hadis ini adalah siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ketika dia melakukan kebaikan tersebut, maka kita pun akan mendapatkan pahala
sebagaimana orang tersebut mendapatkan pahala. Jadi kita akan double pahalanya. Pertama adalah pahala kita mengajar. Kedua adalah pahala ketika orang yang kita ajarkan mengamalkan apa yang telah kita ajarkan kepada dia. Oleh karena itu dalam hadis ini kita diberikan kabar gembira bahwasanya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Maka kita tidak mungkin kita sering mendengar bahwasanya ketika kita mendidik seorang anak, ketika kita memberikan pengajaran kepada murid-murid kita, insya Allah itu akan menjadi bekal jariah kita sampai bahkan ketika kita sudah tiada. Ketika anak yang kita ajarkan itu terus mengamalkan ilmu yang telah kita ajarkan dahulu, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita. Maka jangan sampai kita meremehkan, walaupun satu huruf kita ajarkan kepada anak kita, itu akan menjadi ladang pahala kita. Itu akan menjadi ladang-ladang kebaikan kepada kita. Bahkan ketika kita sudah tiada. Selama ilmu tersebut tetap dilakukan, tetap dijalankan, maka insya Allah pahala akan tetap mengalir. Sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya kita telah belajar, bahwasanya ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya bahkan ketika kita sudah tiada. Salah satunya apa? Adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang terus dilakukan ataupun ketika kita mengajar kepada seseorang dan orang tersebut terus melaksanakan ilmu tersebut, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala-pahala. Maka begitu istimewanya kita ketika kita mau mengajarkan ilmu kita, ketika kita mau memberikan ataupun mentransferkan ilmu kita kepada orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Akan menjadi orang-orang yang istimewa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di hadis yang sebelumnya adalah betapa istimewanya kita sebagai seorang pengajar. Betapa istimewanya kita sebagai orang yang memberikan ilmunya kepada orang lain. Bahkan di dalam hadis pun berkali-kali sudah ditekankan. Di dalam hadis pun berkali-kali sudah dijelaskan betapa istimewa seorang ulama ataupun seorang guru. Maka harapan kita adalah anak-anak kita yang sekarang belajar ke depan bisa menjadi ulama, ke depan bisa menjadi mungdirul kaum yang memberikan petunjuk kepada orang-orang lain, yang memberikan ajaran kepada orang-orang lain untuk berada di dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita ketahui, hari ini anak-anak kita sudah datang di rumah-rumah kita. Anak-anak kita, adik-adik kita sudah datang, sudah pulang ke rumah setelah belajar di pondok. Dan harapannya adalah ilmu yang anak-anak kita pelajarin hari ini, yang kita pelajarin sebelum-sebelumnya itu bisa menjadi amal jariahnya. Oleh karena itu kita juga boleh memberikan arahan kepada anak kita, ayo nak, ajarkan ilmu yang telah kamu pelajari di Gontor. Gak apa-apa walaupun misalnya anak kita itu mengajari kita. Misalnya kita ketika di dalam Gontor, kita diajarkan bahwasanya kita diberikan keistimewaan, khususnya di dalam mempelajari tafsir, mempelajari mahfudot. Nah, apa mahfudot dan apa tafsir yang telah dipelajarin boleh ditransferkan kepada kita sebagai orang tua. Dan insya Allah apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut, insya Allah akan menjadi amal jariahnya. Maka kita dukung anak-anak kita untuk bisa mempraktekkan apa yang dia telah pelajarin. Karena ketika anak kita tidak mau mempraktekkan ilmu yang telah dipelajarin, itu digambarkan sebagaimana buah ataupun sebagaimana pohon yang tak berbuah. Jadi ada ilmunya tapi tidak ada manfaat untuk orang lain. Bahkan tidak ada manfaat untuk dirinya sendiri. Maka kita arahkan nih anak-anak kita harus dipraktekkan apa yang telah dipelajarin di pondok-pondoknya. Begitu juga kita sekarang ini, apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini, marilah kita praktekkan, marilah kita ajarkan kepada anak kita ajarkan kepada orang tua kita, ataupun kita ajarkan kepada orang lain. Harapannya adalah ini bisa menjadi wasilah kita, harapannya adalah ini bisa menjadi amal jariah kita, dan bisa menjadikan pahala yang berlipat-lipat di dalam kehidupan kita, untuk bekal di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak nanti. Oke, untuk berikutnya, karena waktu sudah hampir habis, saya meminta kepada 1-2 bunda saja untuk membacakan hadis yang ke-6 ini.
Oke, untuk berikutnya tadi Bunda Fadil sudah ya. Untuk Bunda Abdat, apa hadir di tempat? Assalamualaikum Bunda. Ini tadi ada yang sambil setrika, ada yang di jalan. Oke, Bunda, mohon kesediaannya Bunda ya untuk membacakan hadis kita yang ke-6 ini ya. Silakan Bunda. Mendoa ila huda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pahala yang berlipat-lipat bukan Ustadz? Yang ke-6 ya? Betul, yang ke-6. Mendoa. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanzuru dzalika min ujurihim syai'a. Syai'ah. Masya Allah Bunda. Dan ini suaranya merdu sekali ya. Masya Allah. Oke, sekarang coba dihafalkan Bunda. Dihafalin? Ya. Gak apa Ustadz. Apaan? Kalau begitu dibaca sekali lagi ya, biar bisa merasap di dalam angan-angan kita. Oke, silakan Bunda Abdat. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanzuru dzalika min ujurihim min ujurihim apa sih? Min ujurihim sayyi'at. Oke, terima kasih Bunda Abdat atas kesediaannya. Semoga apa yang dibacakan ini bisa bermanfaat juga ya untuk kehidupan Bunda dan keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk berikutnya kita akan step ke hadis yang ke-7. Oke, insya Allah nanti untuk pembelajaran malam ini adalah pembelajaran hadis arba'in yang terakhir ya untuk pada tahun ini. Insya Allah akan bertemu lagi juga nanti di tahun-tahun yang berikutnya. Oke, untuk hadis yang ke-7 ini tentang larangan menyembunyikan ilmu. Jadi apa yang telah kita pelajarin pada bahkan sampai detik ini, itu kita tidak boleh disembunyikan. Kita tidak boleh dipelitkan ketika ada orang yang meminta ilmu kita. Sebagaimana yang di dalam hadis dijelaskan, man suila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Yang artinya siapa yang ditanya ilmu yang diketahuinya lalu menyembunyikannya, maka Allah akan memakaikannya pakaian dari neraka pada hari kiamat. Nah, ini adalah larangan kita ketika kita sudah mempunyai ilmu, ketika kita sudah mempelajari suatu ilmu, dan ketika kita ditanya, kita bahkan menyembunyikannya, bahkan kita menolaknya untuk mentransfer ilmu tersebut, maka itu sangat dilarang. Bahkan Allah pun sudah menekankan di dalam hadis ini, dia akan dipakaikan di dalam neraka ini suatu hal yang menyedihkan. Ya, maka jangan sampai kita pelit terhadap ilmu kita, bahkan kita pun pelit terhadap harta kita. Ya, jadi pelit itu bukan hanya terhadap harta kita. Kita juga tidak boleh pelit terhadap ilmu kita. Selama kita bisa memberikan apa yang bisa kita berikan, maka berikanlah. Termasuk ilmu yang sudah kita pelajarin hari ini. Misalnya nanti kita ditanya dengan suatu hal oleh seorang, kemudian kita menyembunyikannya, janganlah, nanti kamu lebih pintar lagi daripada saya. Nah, itu tidak boleh. Ya, kadang mungkin ada di sekolah kita, ataupun mungkin ada anak-anak kita, ketika di gontor, ataupun mungkin di sekolah-sekolah, yang kadang ada ranking-rankingnya. Kemudian ada orang yang belum paham terhadap suatu pelajaran, dan kita paham terhadap pelajaran tersebut, namun ketika kita ditanya, kita menolak untuk memberikan penjelasan, nah itu tidak boleh. Ya, jangan sampai ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang lebih dulu, ataupun ketika kita sudah mempunyai ilmu yang lebih dulu, itu tidak boleh kita sembunyikan. Ya, jadi ketika ada seorang yang ingin belajar terhadap kita, maka kita harus persilakan. Ketika ada orang yang ingin menggali ilmu yang kita punya, maka jangan sampai kita pelit untuk memberikannya, tapi kita justru memberikan sanjungan karena dia mau belajar, khususnya terhadap kita. Ya, jangan sampai kita menyembunyikan apa yang telah kita pelajarin, apa yang telah kita gali ilmu-ilmunya, baik dari guru kita ataupun dari sekolah-sekolah kita. Ya, jangan sampai ilmu ini justru akan menjadi tanggungan kita. Karena tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis-hadis yang sebelumnya adalah kita tidak boleh
Ya, kita tidak boleh membuat ilmu kita tidak bermanfaat. Dalam arti lain adalah kita harus memanfaatkan ilmu kita. Kita harus mengajarkan ilmu-ilmu kita. Jangan justru sebaliknya. Yaitu apa? Dengan cara kita menyembunyikan ilmu kita ini, itu sangat dilarang di dalam agama kita. Ya, apapun ilmunya, nggak apa-apa. Apapun ilmu tersebut, selama kita bisa transferkan, silakan diberikan. Dan insya Allah itu akan menjadi pahala kita. Bahkan misalnya kita di dalam ilmu berbisnis, nggak apa-apa. Orang itu belajar Arab kita. Mungkin orang bisa meniru ilmu kita, tapi untuk rezeki tentu sudah ada takarannya masing-masing. Maka jangan sampai pelit ketika kita ditanya ataupun ketika kita diminta tentang suatu ilmu, karena kita tahu bahwasanya orang yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan memakaikannya pakaian dari neraka pada hari kiamat. Dalam arti lainnya lah, Allah akan menyiksanya di dalam hari kiamat. Ini na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ilmu kita ini bisa menjadi bumerang buat kita, tapi justru kita harus jadikan ilmu kita bisa menjadi jariah kita, bisa menjadi amal ibadah kita, dan bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan pahala-pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik Bunda, untuk hadis yang ke-7 tentang larang menyembunyikan ilmu, semoga bisa dipahamin, dan berikutnya kita hafalkan secara bersama-sama ya. Untuk Bunda Atpo, Assalamualaikum Bunda Atpo, apa hadir di tempat ini Bunda Atpo? Ini pakai Atpo ya. Assalamualaikum Bunda. Oke, kalau begitu kita coba step ke Bunda Nurul. Assalamualaikum Bunda Nurul Huda. Waalaikumsalam Ustaz. Insyaallah ini Bunda Nurul juga nih aktif terus ini di kegiatan mata-mata ya. Amin, amin. Insyaallah. Oke, Bunda mohon kesediaannya ya untuk membacakan hadis kita yang ke-7 ini tentang larangan menyembunyikan ilmu. Ya, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Artinya siapa yang bertanya ilmu yang diketahuinya lalu menyembunyikannya, maka Allah akan memakaikannya pakaian dari neraka pada hari kiamat. Oke. Gimana Bunda, apa sudah hafal Bunda untuk hadis yang ke-7 ini Bunda? Coba Ustaz ya. Oke, kita coba ya Bunda ya. Ya. Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu. Uljima Ustaz ya? Ya, uljima. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Minnarin, oke. Minnarin. Alhamdulillah. Gimana? Artinya nggak usah Ustaz ya? Ya, ini aja bahasa Arabnya saja Bunda. Nah yaudah. Oke, terima kasih Bunda. Alhamdulillah sudah langsung hafal ya Bunda ya. Dikit-dikit Ustaz. Ya, nanti mungkin bisa dipelajarin lagi, nanti apa yang kita sampaikan malam ini mungkin bisa dicatat, nanti kita bisa hafalkan lagi. Dan mudah-mudahan hadis-hadis yang kita hafalkan ini bisa menjadi bukti ataupun bisa menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya kita sudah pernah belajar hadis, bahwasanya kita sudah pernah belajar agama, dan semoga ini bisa menjadi wasilah kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk kemudian kita step ke hadis yang ke-8. Ini sebelum terakhir ya insya Allah ya. Bahwasanya seseorang ulama itu akan dimuliakan di akhirat. Ya, bahkan bukan hanya di akhirat. Di dunia pun insya Allah akan dimuliakan. Ya. Banyak orang yang menghargai seseorang itu karena ilmunya. Banyak di antara kita tuh menghargai seseorang itu karena ilmu yang dia ajarkan kepada kita. Ya, itu di dunia. Di akhirat pun seorang ulama akan sangat dimuliakan. Sebagaimana di hadis yang sebelumnya adalah bahwasanya penduduk langit dan bumi akan bersolawat kepada ulama untuk memohonkan ampunan terhadap ulama tersebut. Itulah betapa mulia dan betapa istimewanya seorang ulama. Maka di dalam hadis yang ke-8 ini juga ditekankan lagi bahwasanya ulama sangat dimuliakan di akhirat. Sebagaimana hadis yang kita pelajarin pada malam hari ini, yang hadis yang ke-8, innal ulama
idza hadaru rabbahum azza wa jalla kana Mu'adz baina aidihim ratswatan bihajar. Yang artinya sesungguhnya ulama apabila menghadap Robnya, maka Mu'adz bin Jabal berada di depan mereka dalam kemuliaan. Ya. Maksudnya ketika seorang ulama, ketika dia sudah wafat ataupun sudah meninggal, maka dia akan sangat dimuliakan nanti ketika di akhirat. Bahkan insya Allah akan disambut oleh para malaikat, akan dimuliakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Maka ayo kita berlomba-lomba, kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu. Harapannya adalah apa yang kita pelajarin bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Ya, harapannya adalah ini bisa menjadi wasilah kita selama di dunia ini. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk belajar di dunia ini. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita akan bernafas untuk belajar di dunia ini. Maka tentu apa yang telah kita pelajarin ini, ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ayo kita ajarkan kepada orang lain. Karena begitu istimewanya seorang pengajar dan begitu istimewanya seorang ulama. Sebagaimana hadis-hadis arba'in ini yang betapa banyak menjelaskan tentang peran dan begitu istimewanya seorang ulama. Oleh karena itu, kita pun harus wajib memuliakan ulama, kita pun wajib menghargai seorang ulama, sebagaimana hadis yang kita pelajarin sebelumnya. Begitu juga keistimewaan yang lain adalah kita ataupun ulama akan dimuliakan nanti insya Allah di akhirat nanti. Dan makanya ini adalah suatu keberuntungan, suatu investasi akhirat yang terbaik, yaitu adalah dengan cara kita mentransferkan ilmu kita kepada orang lain. Oke, untuk berikutnya adalah hadis yang ke-9. Ini adalah hadis yang terakhir. Yaitu berilmu pasti masuk surga. Ini adalah kabar gembira yang kita tahu pada malam hari ini adalah insya Allah kita sebagai orang yang menuntut ilmu, insya Allah nanti akan diberikan jalan menuju surga. Man salatorikon salallahu ilal jannati. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya untuk menuju di akhiratnya. Sebagaimana hadis yang ke-9 ini mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang meninggal dalam keadaan mengilmu atau makna la ilaha illallah, maka pasti ia masuk surga. Ini adalah harapan kita semua tentunya. Bagaimana kita berharap kita menjadi orang yang husnul khotimah, menjadi orang yang baik di akhir hayat kita. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, maka insya Allah dia akan masuk surga. Walaupun misalnya selama sehat kita, selama masa hidup kita, kita sering berbuat maksiat, kita sering berbuat kesalahan, tapi ketika di akhir hayatnya, dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah ia akan masuk surga. Maka kadang kita sering melihat ya, kadang ketika keluarga kita, mohon maaf, hampir meninggal, kita selalu bacaan doa. Kita selalu tuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, maka harapan kita, semoga kita pun bisa menjadi husnul khotimah. Maka dengan cara husnul khotimah juga kita harus kita awalin dengan kebaikan-kebaikan pula yang kita lakukan selama masa-masa hayat kita. Jangan sampai akhir hayat kita menjadi su'ul khotimah atau buruk di akhir hayatnya. Tapi harapan kita adalah menjadi yang husnul khotimah, yaitu menjadi akhir hayat yang baik. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat akhir-akhir hayat tersebut, itu ada dua godaan terbesar. Antara godaan setan yang ingin menjerumuskan kita untuk ingkar, untuk musyrik kepada Allah, dan juga ada dorongan yang lain adalah agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bantu orang-orang yang terdekat kita, khususnya orang yang akan menghadapi akhir hayatnya, kita tuntun
dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan tentu bukan hanya dalam pengucapan secara lisan, tapi kita juga harus mengucapkannya secara hati kita, agar apa yang telah kita ucapkan ini benar-benar tulus di dalam hati kita dan akan menjadi kunci surga untuk kita. Oleh karena itu, maka kita harus perbanyak kebaikan kita, kita perbanyak sholawat kita banyak tasbih, tahlil kita, agar kita senantiasa diberikan akhir hayat yang baik dan menjadi akhir hayat yang husnul khotimah, bukan akhir hayat yang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Oke, untuk yang terakhir kita hafalkan bersama-sama saja ya untuk hadis yang ke-9 ini, tentang hadis bahwasanya orang insya Allah akan pasti masuk surga ketika dia memaknai ataupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke, mungkin Ustaz Hulemi pun boleh ikutan ini untuk menghafalkan hadis yang terakhir ini. Hadis yang ke-9. Siap, Ustaz, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Oke, sekali lagi ya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Oke. Baik, terima kasih ayah bunda sekalian atas kesemangatan di dalam pembelajaran hadis ini. Terima kasih juga atas kesediaan ayah bunda sekalian karena sudah berkenan untuk belajar bareng di kegiatan Matawa yang selalu rutin insya Allah dilaksanakan pada hari Rabu malam Kamis ini ya. Walaupun bunda-bunda sekalian banyak kesibukan, tapi masih mau menyempatkan diri untuk belajar bersama, khususnya untuk belajar hadis arba'in tentang penuntut ilmu. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir pada tahun ini tentang hadis arba'in. Insya Allah nanti kemudian kita akan membawakan tema-tema yang berikutnya. Baik, mungkin ini satu lemi untuk pembahasan materi hadis arba'in pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Lemi. Namun sebelum itu saya mengucapkan permohonan maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekeliruan di dalam penjelasan, karena tentu saya di sini pun masih belajar. Karena tentu saya di sini pun masih menimba ilmu terhadap guru-guru. Bahkan banyak di antara bunda-bunda sekalian yang justru lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya daripada saya. Oleh karena itu, marilah kita mendoakan semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini bisa menjadi wasilah kita dan menjadi amal jariah kita untuk di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Lemi selaku moderator. Silakan Ustaz. Syukran kasiran Ustaz Zainul. Ustaz mohon maaf minta izin untuk dari hadis yang pertama kita mulai karena tadi Bunda Nurul Huda telat masuk, beliau ingin screenshot. Oh yes. Oke, silakan Bunda Nurul. Di hadis yang pertama ini kita menjelaskan tentang dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi. Ini tadi yang sudah kita jelaskan ya, bahwasanya begitu mulia seorang ulama, bahkan penduduk langit dan bumi pun senantiasa bersolawat kepadanya untuk memohon ampunan kepada ulama, kepada guru-guru, kepada orang yang mengajarkan ilmunya. Oke, selanjutnya Ustaz Hulemi. Yang kedua Ustaz. Yang kedua Ustaz. Yang kedua yang mau dicatat belakangan tentang ahli ilmu sebagai pengganti Nabi. Ini adalah peran seorang ulama. Itu adalah sebagai pengganti Nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah tiada di dunia ini, maka ulamalah, maka guru-gurulah yang menggantikan peran baginda kita, menggantikan peran Nabi kita
untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada umat, untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat sekalian. Ya, syukran Ustaz. Oke, Afan Bunda. Sudah Bunda Umar, hadis keberapa lagi yang belum? Sudah Ustaz, syukran. Oke. Terima kasih banyak ilmu yang baru. Mohon maaf suara saya agak agak delay ya. Ini ya, tapi nggak apa-apa, kedengeran Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustaz Zainul yang telah memberikan waktunya untuk belajar bersama dengan kita. Kita juga belajar dari antum dan kita di sini sama-sama belajar. Kesimpulan yang saya dapat tentang ilmu adalah man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang mau mendapatkan dunia dan akhirat, itu adalah menggunakan ilmu. Dan ilmu luar biasa. Bahkan sampai semut saja bersolawat atau minta ampun untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Bayangkan saja di dalam satu rumah ada berapa semut. Kalau misal ada 100 semut, ya alhamdulillah 100 semut itu mendoakan kita. Semoga ilmu yang diberikan Ustaz Zainul Amin ya rabbal alamin. Jadi ajarahnya beliau, amin. Untuk kita tutup majelis kita hari ini, kita akan ada beberapa pengumuman, yaitu mungkin untuk Ramadan Camp yang akan di-share langsung oleh Ustadz Zainulnya sendiri. Ya baik Bunda, seperti biasa kita menyampaikan apa program-program Primago yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, yaitu tentang pesantren Ramadan Primago. Jadi nanti di dalam pesantren ini kita akan belajar bagaimana kita berkehidupan sebagaimana kita hidup di dalam dunia gontor. Jadi nanti dari bangun pagi sampai tidur lagi nanti akan merasakan miniatur gontor. Jadi nanti ada mundabirnya, nanti akan ada sholat tahajud bareng, akan doa-doa bareng, dan disiplin pun sebagaimana yang ada dalam disiplin yang ada dalam pondok. Dan ini adalah program pesantren Ramadan ini sebagai miniatur pondok. Maka bagi ayah bunda sekalian, mungkin ada ponakan, rekan-rekan yang sekiranya ada waktu luang, mungkin bisa diikut sertakan dalam kegiatan pesantren Ramadan Primago ini. Yang dilaksanakan insya Allah untuk offline sendiri, itu tanggal 5 sampai 12 April, kemudian online, itu 14 sampai 21 April ini untuk pendaftarannya ya. Kemudian di batch yang kedua itu ada untuk online 5 sampai 12 April, dan untuk yang batch kedua di offline itu sampai 14 sampai 21 April. Kemudian berikutnya tentang apa lagi? Tentang final tryout. Jadi nanti apa yang kita pelajari, misalnya anak-anak kita telah belajar tentang berhitung, tentang imla, maka mungkin kita anjurkan untuk bisa mengikuti final tryout ini. Jadi kita akan mengetahui sudah sejauh mana kemampuan anak kita, sudah sejauh mana kesiapan anak kita khususnya untuk menembus pondok gontor. Yang di dalam final tryout ini nanti akan diberikan rapot sudah berapa nilai yang ditempuh oleh anak kita. Maka kami sangat menganjurkan sekali untuk ayah bunda bisa mengikut sertakan anak didiknya ataupun saudara-saudaranya yang khususnya ingin masuk pesantren gontor, maka bisa mengikuti kegiatan final tryout ini, yaitu tentang ujian masuk gontor nanti, yaitu ada ujian berhitung, imla, kemudian tadi ada juga
ujian lisan yang kita uji bagaimana mentalnya, kemudian diuji bagaimana tajwidnya, Al-Quran dan lain-lain. Maka ini dia sangat disarankan untuk bisa mengikuti kegiatan final tilawat ini yang akan dilaksanakan insya Allah. Untuk ujian lisannya sendiri itu dilaksanakan tanggal 26 Maret. Cuman sebelum ujian ini insya Allah nanti akan ada seminar nih. Seminar calon wali santri dengan tema kiat sukses mentitipkan anak ke pesantren. Kalau nasihat dari Ayahanda Ki Hasan adalah kita sebagai wali santri, kita sebagai wali murid harus ikhlas menitipkan anaknya ketika memondokkan di pesantren. Ketika kita ikhlas menitipkan anaknya, maka insya Allah anaknya pun akan diberikan kemudahan di dalam belajar dan akan diberikan kemudahan di dalam menimba ilmunya. Maka itu juga harus kita pelajarin. Titip yang benar itu seperti apa di dalam mempesantrenkan anak kita. Kemudian untuk di tanggal 26-nya juga insya Allah nanti akan ada seminar calon santri dengan tema santri sekarang pemimpin masa depan. Ya, mungkin sekarang kita masih menjadi santri tapi mungkin kita akan melihat anak-anak kita 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian bisa menjadi pemimpin, khususnya bisa menjadi pemimpin negara Indonesia yang kita cintai ini. Baik, mungkin ini untuk sedikit iklan di dalam kegiatan Primago. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ustadz Helmi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih banyak Ustadz Zainul. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9:05 dan materi kita sudah berakhir. Sekali lagi saya mohon maaf sebagai moderator apabila ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bunda. Kalau itu emang salah, datangnya dari saya sendiri, dan kalau emang benar tolong diambil dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum kita tutup, mari kita terima kasih ya Bunda sekalian. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk bunda-bunda dan atau mungkin ada ayahnya yang sedang mendengarkan telah mengikuti matawa sampai detik ini juga. Dan untuk terakhirnya saya pamit dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zainul, Ustadz Sulaimi. Ya, terima kasih banyak ya. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Bunda. Syukran Ustaz. Syukron Ustaz, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Bunda.